Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, sebagaimana yang ada di layar ini perihal anggota Dewan Desak Pemkot Bandung ambil jalan tengah terkait penggunaan GSG di Arca Manik Bandung. Nah teman-teman mungkin masih ingat ya, yang mana beberapa waktu belakangan sudah ada bahkan aksi demo dari kelompok warga yang menyatakan penolakan ataupun ketidaksetujuan perihal GSG tersebut dipakai sebagai tempat untuk beribadah oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Dan sampai sekarang kita masih menantikan perihal solusi konkret dan kemudian berkeadilan mengenai hal tersebut. Namun di sini diuraikan bahwa anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Andi Rusmana, mendesak Pemkot Bandung untuk mencari solusi terbaik perihal penggunaan gedung serbaguna di Arca Manik Kota Bandung tersebut. Seperti diketahui bahwa warga sekitar sudah menolak alih fungsi GSG menjadi rumah ibadah berupa gereja. Sehingga dengan kondisi ini, Pemkot Bandung harus mencari solusi yang tentunya tidak menguntungkan sebelah pihak saja. Kira-kira teman-teman seperti apa solusi yang sedang diharapkan ataupun dimaksudkan oleh Pak Wakil Rakyat ini? Ya nanti kita lihat ya, di berikutnya diuraikan bahwa oleh karena itu sebaiknya pemerintah harus berada di tengah-tengah untuk memberikan solusi terbaik, bukan membuat luka masyarakat luas. Nah ini narasinya sudah jelas ya kawan-kawan, Bapak Ibu semua, bukan membuat luka masyarakat luas. Lalu kemudian lagi diuraikan bahwa Andi mengatakan pada umumnya GSG ini digunakan untuk kepentingan lebih luas seperti untuk pertunjukan kebudayaan, perlombaan 17 Agustus, perkawinan dan lain-lain yang sifatnya kegiatan masyarakat di luar kegiatan ibadah khusus. Lalu kemudian lagi diuraikan bahwa menurutnya GSG tersebut digunakan untuk keperluan masyarakat luas, bukan khusus untuk ibadah sejak dulu. Sehingga hal ini yang memicu adanya alih fungsi izin peruntukan GSG menjadi tempat ibadah, akhirnya menimbulkan permasalahan di masyarakat. Seharusnya, kata dia, ada konsistensi pembangunan GSG dan izinnya tetap harus seperti ya sebagai gedung serbaguna, karena dikhawatirkan kejadian yang sama kembali terjadi di wilayah yang lain. Yang ada di Kota Bandung lebih khusus ya. Kalau tiba-tiba berubah fungsi, menurutnya akan menjamur di Kota Bandung seolah-olah membangun GSG baru 1-2 tahun lalu kemudian diganti jadi tempat ibadah. Hal ini menurut beliau ya dikhawatirkan akal-akalan dan membohongi pemerintah dalam hal pengajuan izin. Nah dari sini teman-teman narasi yang disampaikan oleh beliau sudah sangat jelas ya. Sementara terkait izin yang sedang diproses, kata dia sebaiknya masyarakat bisa menahan diri dulu sampai izin itu keluar sehingga mereka tidak melakukan ibadah di GSG jika izin penggunaan gedung itu belum keluar. Kita bukannya tidak toleransi, namun ada prosedur yang kiranya tidak sesuai. Misalkan coba mulai dari lahan kosong sampai pembangunan betul dari awal akan dibangun peruntukannya tempat ibadah, ya silakan saja sesuai prosedur. Nah inilah yang disampaikan oleh Wakil Rakyat ya teman-teman, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung perihal pro kontra ataupun adanya penolakan dari masyarakat mengenai penggunaan gedung GSG tersebut. Nah ini teman-teman gambarnya ya, gedung GSG itu seperti yang ada di layar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan bagaimana menurut kalian mengenai narasi yang disampaikan oleh Pak Wakil Rakyat ini, Komisi 3 DPRD Kota Bandung? Kalian setuju? Ataukah teman-teman punya narasi lain, punya opini yang berbeda? Silahkan diuraikan pada kolom komentar yang tersedia. Tetapi yang pasti teman-teman dan Bapak Ibu semua ya, yang menjadi pertanyaan paling sederhana sebenarnya bahwa kalaupun itu adalah GSG, gedung serbaguna yang merupakan milik pribadi dan kemudian dihibahkan kepada gereja, lalu kemudian dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, persoalan paling mendasarnya apa? Ya, kalau tadinya gedung itu adalah milik pemerintah dan dipakai oleh sebagian kelompok warga yang menganut agama tertentu untuk beribadah, mungkin masuk akal kawan-kawannya, karena dianggap bahwa ini kan milik publik, kok kemudian dipakai secara khusus oleh kelompok tertentu. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur bahwa bila pun itu misalnya ya gedung itu adalah milik pemerintah, milik negara, milik Pemkot,
Kalau dipakai 1 kali dalam 1 minggu sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan peribadatan tanpa mengganggu aktivitas yang biasa dilakukan di tempat itu, aktivitas umum, ya masalahnya juga di mana? Nah, terlebih lagi, gedung serbaguna ini adalah milik pribadi yang sudah dihibahkan kepada gereja, lalu kemudian dipakai sebagai tempat untuk beribadah. Saya berpikir bahwa itu sudah hak dari gereja, ya, manajemennya berarti sudah ada di bawah kendali gereja. Bila mana kemudian dipakai sebagai tempat untuk beribadah, bukankah itu sesuatu yang sangat wajar dan lumrah? Nah, menurut kawan-kawan, Bapak Ibu semua bagaimana? Ya, tapi itulah yang kemudian disampaikan oleh Pak anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung ini. Ya, sebenarnya kalau dari narasi beliau yang saya lihatnya, beliau menyoroti bahwa sebaiknya ya fungsi awalnya seperti apa, ya sebaiknya begitu aja. Kalau saya memahaminya seperti itu, kawan-kawan, ya. Tetapi di bagian akhir juga sebenarnya beliau membuka sebuah ruang yang lain, ya, katanya mengenai proses perizinan yang sedang diupayakan ataupun sedang diusahakan, ya silakan ditunggu saja, karena di sini teman-temannya ada penjelasan. Kita bukannya tidak toleransi, namun ada prosedur yang kiranya tidak sesuai. Misalkan coba dari mulai lahan kosong sampai pembangunan betul dari awal akan dibangun peruntukannya tempat ibadah, ya silakan saja itu sesuai prosedur. Apakah beliau sedang bermaksudkan juga masih memberikan peluang ataupun ruang untuk itu bisa dialihfungsikan, ataukah beliau sedang berbicara mengenai harusnya dari awal, ya jelaslah kalau GSG ya GSG sampai selesai, jangan kemudian di pertengahan jalan dipakai sebagai tempat untuk beribadah. Ya, apakah seperti itu yang sedang dimaksudkan? Itu masih tanda tanya, ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang pasti adalah saya selalu ajukan pertanyaan yang paling mendasar dan paling sederhana. Masalahnya di mana? Kalau misalnya itu dipakai sebagai tempat untuk beribadah, ya, apakah kemudian masyarakat sekitar dirugikan? Ruginya apa? Ya, coba kita berpikir ini dulu, teman-teman, tanpa berpihak kepada siapapun, ya. Saya dalam posisi ini mencoba tidak berpihak kepada gereja yang ada di sana yang menggunakan tempat ini, dan juga tidak kepada masyarakat, tapi coba kita ada di tengah-tengah di antara kedua belah pihak ini. Kalau kemudian salah satu di antara keduanya menggunakan tempat itu sebagai tempat untuk beribadah 1 kali dalam 1 minggu, ya, kita ruginya di mana? Kita menjadi susahnya di mana? Kita haknya dilanggarnya di mana? Ya, adakah? Ya, kalau hemat saya, ya saya tidak merasa dirugikan ataupun kemudian hak saya tidak terrealisasi oleh karena ada gedung yang serbaguna lalu dipakai oleh pihak tertentu 1 kali dalam 1 minggu. Ya, kan lagian juga kalau misalnya ada di daerah situ, ya, kalau saya secara pribadi tentu juga tidak setiap waktu saya datang ke sana. Ya, kalau misalnya katanya itu dipergunakan untuk acara perkawinan, kebudayaan, apakah kemudian setiap minggu ada acara kebudayaan, ada acara nikahan, ada acara pemilu, ada acara-acara masyarakat luas di situ? Nah, apalagi beberapa waktu yang lalu ternyata diuraikan oleh pihak gereja itu katanya masih bisa sebenarnya tempat itu dipakai sebagai tempat, ya, umum. Namun saya lihat dalam beberapa narasi yang lain juga disampaikan bahwa memang ini rencananya mau dialihfungsikan menjadi gereja. Ya, sebenarnya begini teman-teman, ya. Kalau pada akhirnya dialihfungsikan menjadi gereja, juga sebenarnya tidak ada sebuah persoalan kalau pada akhirnya proses perizinannya terpenuhi, ya, proses yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terpenuhi, ya tidak ada masalah juga sebenarnya, ya. Ya kan dari awal namanya juga lahan pribadi, ya, kalau kemudian si pemilik dari lahan merasa bahwa ya ini dialihkan ke pihak yang lain dengan fungsinya yang baru, ya kita mau bilang apa? Kan begitu kan, namanya milik pribadi, ya kan? Tapi bagaimana menurut kalian? Silakan dipaparkan pada kolom komentar yang tersedia.